Baik, eh, jadi awalnya memang gua nggak mau cerita gitu ya masalah ini, karena gue pikir biar jadi pengalaman pribadi gua aja gitu, berdua sama temen gue. Eh, karena banyak inbox yang masuk ke Facebook pada saat kemarin gua cerita melalui beberapa komunitas yang gue share. Jadi mereka butuh kejelasan lengkap gitu ya, karena mungkin kalau secara lisan masih nggak begitu jelas banget. Eh, Seperti pekerja pada umumnya, dulu di 4 tahun silam, di tahun 2016 gue itu bekerja di salah satu perusahaan retail di daerah Jakarta Pusat, eh, yang menurut gue kerjaan itu bener-bener nyita waktu banget gitu. Jadi ya tau lah, kalau yang namanya pekerja itu setiap tahunnya kita pasti buat daftar perjalanan gitu ya. Nggak tahu deh kalau buat lu yang lain gitu, tapi kalau gue secara pribadi setiap tahun gue selalu buat daftar tempat-tempat yang bakal gue kunjungin gitu. Soalnya jujur ya, pada saat itu memang kerjaan gue itu bener-bener nyita waktu banget, bener-bener bikin boring, jenuh, karena gue harus stay di kantor itu selama 8 jam duduk ngadepin komputer, jadi bener-bener boring banget. Untuk menyingkat waktu, awal tahun gue coba cek tanggalan gitu, dan kebetulan di bulan April kalau nggak salah gitu ada dua jadwal yang dempet, tahu di bulan April atau di bulan apa gitu. Yang pasti di tahun itu ada eh, tanggal yang dempet gitu, tanggal merah yang dempet. Jadi di situ gue coba atur rencana gitu. Di awal tahun gue sebenarnya nggak ada persiapan gitu buat pergi ke gunung atau kayak gimana, nggak ada sebenarnya. Cuman 1 bulan sebelum hari H itu akhirnya gue sepakat bahwa gue akan naik gunung di Jawa Tengah. Kebetulan pada saat itu waktu dimana adik gue merayakan hari kelulusan SMA. Jadi gue punya rencana sama adik gue, dan gue berencana buat berangkat dari Jakarta. Selama 1 bulan seperti biasa gue persiapkan segala sesuatunya. Jadi gue gue bikin sirkulasi lah, jadi biayanya habis berapa, karena waktu itu libur cuma dapat 2 hari. Jadi gue pikir Jakarta ke Jawa Tengah itu nggak terlalu jauh ya, masih terjangkau lah untuk dari segi waktu sama keuangan gitu, nggak terlalu gede lah gitu. Awalnya memang pada saat itu gue mau jalan sendiri, cuman karena gue pikir boring nanti di jalanan, gue coba ajak teman gitu. Itu kesalahan pertama gue adalah pada saat itu, kenapa gue bilang sama temen gue itu agak dadakan. Jadi 3 hari kalau nggak salah sebelum keberangkatan gue baru konfirmasi gitu. Namanya Ratu. Eh, Sedikit gue samarkan karena gue menjaga, dan gunung yang akan gue daki pun mohon maaf sebelumnya sedikit gue samarkan juga, karena ini menyangkut ekosistem ya, jadi gue sedikit jaga. Gue coba tawarin ke Ratu, tuh gimana, lu mau nggak ikut daki ke daerah Jawa Tengah gitu. Sebelumnya dia sempat mikir gitu, waduh gue belum ada persiapan bang, dia bilang, tapi coba gue pikirin dulu deh, kata dia gitu. Kenapa gue ngajak Ratu, karena gue pikir dia cukup paham ya, karena sebelumnya gue juga pernah daki sama dia di 2 gunung, waktu itu di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur ya kalau nggak salah gunungnya. Jadi gue pikir dia punya fisik yang lumayan bagus lah gitu. Cuman masalahnya gue terlalu dadakan gitu, sedangkan gue kan udah 1 bulan
Jadi otomatis gue udah cukup lah untuk dari segi stamina. Gue udah coba lari kecil setiap sore sama pagi, itu biasanya gue lari di Stadion Bung Karno. Nggak selang 1 hari si Ratu itu ngabarin gue, bang, oke bang, gue setuju ikut lo, kita naik, katanya gitu. Ya udah, gue pikir karena dia udah setuju, kita nyusun rencana buat persiapan perbekalan, dan akhirnya kita janjian di Kampung Rambutan. Singkat cerita, gue janjian kalau nggak salah sama dia itu hari Jumat malam jam 7 di terminal Kampung Rambutan. Pada saat hari H, gue ketemu Ratu di Kampung Rambutan, dan ya itu gue maksudnya saat itu tuh gue nggak ada punya firasat gitu, seperti biasa gue ketemu terus gue mengarah ke lokasi poolnya, busnya, dan gue berangkat jam 8 lewat waktu itu, ya tengah 9 lah. Di situ gue nggak ada firasat apa-apa sama sekali sama Ratu. Sepanjang perjalanan gue cerita biasa, kita cari tahu gitu kondisi treknya di sana kayak gimana, karena sekalipun gue orang kaki gunung yang bakal gue daki, tapi terus terang gue belum pernah naik situ karena keterbatasan waktu gitu. Gue coba cari tahu seperti biasa, gue ngobrol, nggak kerasa kita berdua tidur. Jam 2:30 pagi kita sampai di Terminal Bayangan pada saat itu. Dari situ kita coba cari sarapan dulu. Habis cari sarapan, gue nyari mobil yang mengarah ke atas, dimana titik temu antara gue sama adik gue. Habis makan, terus gue langsung dapat pick up, gue naik ke atas, kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam. Gue ketemu adik gue, situ dijemput. Akhirnya adik gue mengarahkan ke rumah dimana nanti kita kumpul. Tuh, kalau nggak salah nyampe sana subuh. Gue bersih-bersih, sholat, terus buat tidur. Paginya gue dibangunin sama adik gue, mas bangun, anak-anak udah kumpul. Gue nyamperin Ratu, ternyata Ratu udah bangun, dia ke kamar mandi. Terus setelah Ratu dari kamar mandi, gue ke kamar mandi. Habis itu kita bongkar keril, jadi nata persediaan logistik segala macam gitu, kita tata sambil briefing. Nah di situ gue kaget. Kenapa? Karena adik gue itu pada saat itu teman-temannya itu cuman bawa mie instan, men. Gila, lu bayangin, naik gunung tinggi bekalnya cuman mie instan. Gue di situ kaget gitu. Gila lu bro, cuman bawa mie instan doang gitu. Cuman gue pikir karena mereka anak situ, apalagi mereka sudah dibilang beberapa kali naik ke gunung itu, jadi gue nggak begitu terlalu mempermasalahkan ya, karena ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Setelah kita briefing segala macam, baca doa, kita siap buat berangkat. Itu sekitar jam 9-an, jam setengah 10 lah, jam 8 lah, jam 9-an lah gitu pokoknya. Masih pagi, kita jalan, naik mobil pickup, kita berangkat. Selama di perjalanan kita ngobrol, terus gue nyeletuk gitu, karena pada saat pengecekan pertama gue lupa buat nanya itu. Tiba-tiba gue di mobil, gue ingat, gue tanyain gitu, bro lu semua pada bawa beras gak gitu. Nah di situ ketika gue tanya itu, teman-teman adik gue pada bingung. Gue tahu nih anak-anak pasti nggak bawa beras gitu. Gila lu, naik gunung segini tingginya lu nggak ada persiapan beras gitu. Akhirnya gue coba mutusin buat beli beras. Gue turun, gue lari ke warung, gue beli beras beberapa liter, baru kita berangkat lagi. Gak terlalu jauh dari lokasi titik kumpul rumah teman gue itu, kurang lebih sekitar 1 jam. Kita sampai desa pintu gerbang pendakian gitu. Dari situ gue mulai bingung gitu, ini kenapa kita kesini gitu ya kan. Karena secara umum pintu pendakian itu ramai gitu ya kan, tapi di situ benar-benar desanya sepi dan gak ada tanda-tanda jalur pendakian ya, jangankan pos gitu ya kan.
pelangnya aja itu nggak ada gitu. Gue di situ sempat kesel gitu sama temennya adik gue, bro ini apa-apaan gitu loh, maksudnya kenapa kita naik dari jalur ini gitu, kenapa nggak dari jalur sana aja, jalur yang sudah dilegalitas gitu. Dia bilang nggak apa-apa mas, jalurnya aman kok, kita udah biasa gitu naik dari sini. Di situ gue sempat mikir gitu, tapi ya udahlah, karena gue sendiri juga karena udah telanjur sampai dari Jakarta gitu jauh-jauh kan, nggak mungkin gue balik lagi. Akhirnya ya udah gue putusin sama Ratu buat tetap naik. Seperti biasa kita berdoa terus kita naik gitu. Di situ memang bener-bener bukan jalur pendakian ya, jadi kalau gue lihat sih kayak jalur ini loh, jalur pengecekan keaktifan apa gunung berapi gitu ya kan, jadi buat cek magma atau ketika meletus gitu dari arah situ gitu. Jalurnya sih standar ya, daki nggak terlalu daki, perkebunan warga, agak lumayan kita lewatin perkebunan warga sekitar 1 jam gitu, jalurnya enak gitu ya. Setelah 1 jam kurang lebih, ya 1 jam lebih lah kita ngelewatin perkebunan warga, kita baru ketemu pohon pinus di situ ya kan, jadi pintu antara perbatasan perkebunan warga sama pohon pinus. Treknya itu masih apa ya, bisa dibilang masih lumayan lah gitu, tapi benar-benar gak ada landai di situ, cukup bikin capek. Cuman karena kita ngobrol bercanda seru-seruan jadi nggak terlalu terasa di situ. Nah setelah 2 jam gua melewati hutan pinus, hujan di situ. Hujan, akhirnya kita mutusin buat istirahat sama sholat zuhur, karena kebetulan waktu itu udah lewat zuhur. Kita sholat zuhur, kita ngeteh, makan cemilan gitu di situ sambil apa nguatin tenaga. Dari situ gue sempat mikir gitu, dan gue sempat lihat keadaan Ratu yang kayaknya sudah mulai capek gitu, dan gue sempat nanya sama dia, tuh lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang gitu, masih kuat? Masih bang, insyaallah, dibilang gitu kan. Ya udah, gue pikir nggak ada masalah. Dari situ hujan gak berhenti-berhenti, akhirnya kita mutusin untuk tetap jalan. Kita jalan nggak lama, kurang lebih 15 menit hujan memang udah agak reda. Di situ gue kaget. Kenapa? Karena jalurnya itu bener-bener hilang. Dalam arti itu antara batas pinus dan hutan gitu. Jadi hutannya itu benar-benar lebat, pohonnya itu pohon kayak pohon purba gitu ya kan, hitam gede, ukurannya ya segede-gede rumah lah. Terus yang bikin gua khawatir apa, ilalangnya men. Jadi posisi ilalang itu sepundak sampai ke atas badan gua gitu tingginya. Di situ gua sempat bingung, gila ini jalan bener-bener nggak pernah dilaluin gitu. Jadi temannya adik gue yang tahu itu nyari jalur gitu men. Jadi kita itu nyari jalur yang bikin lama gitu, nyari jalur di situ benar-benar gue takut, khawatir semuanya. Udah yang bikin khawatir apa, satu apa, ular, binatang buas di situ. Dan kalau kita ketinggalan jarak 1 meter 2 meter aja, kita udah nggak bisa lihat teman kita karena saking tingginya itu ilalang gitu. Di situ gue berinisiatif gitu sama anak-anak, kita bikin tali. Jadi kebetulan karena dia udah tahu jalur, jadi dia bawa tali itu teman adik gue. Jadi kita ikat gitu di antara baju. Kalau misalnya di belakang ada yang berhenti, berarti di depan berhenti. Begitu aja udah tekniknya. Kita ikutin jalur. Di situ gue selalu lihat Ratu ya, kayaknya gimana ya, fisiknya kok makin kesini makin kendor. Cuman gue coba hibur dia gitu ya kan, apa gue coba motivasi dia untuk tetap kuat gitu, jalan-jalan kurang lebih 2 jaman kali ya gue ngelewatin jalur ilalang itu. Kita ketemu jalur lapang itu ya kurang lebih cukup buat 3 tenda lah. Pas kita nyampe situ tuh hujan gede turun, jadi cuaca tiba-tiba berubah, hujannya gede banget, lebih gede dari hujan yang pertama. Gue mutusin buat buka flashlight, anak-anak buka flashlight,
Gue di situ bikin susu sama roti. Jadi kita nyemil, gue bikin mie instan, gue buatin buat Ratu, dan gue nanya ke Ratu, "Eh, tuh lu nggak apa-apa bang, gue cuma perlu istirahat aja," dibilang gitu kan. Cuma di situ insting gue jalan, karena gue yakin Ratu tuh nggak baik-baik aja gitu. Gue coba diskusi sama teman-temannya adik gue. Di situ gue mutusin buat nggak naik ke atas, dan gue nggak ngikut gitu. Awalnya teman-teman adik gue nggak setuju. Kenapa? Karena satu, gue nggak tahu daerah situ, jalur pertama gue lewatin, ditambah kondisi trek yang pada saat pertama kali gue lewat itu benar-benar nggak kelihatan gitu. Apalagi kemungkinan kondisi sampai bawah nanti gue bakal malam. Tapi gue nggak peduli. Di situ yang gue pikirin cuman kondisi Ratu. Gue sempat kesal gitu. Ya udah, lu semua tetap naik, gue sama Ratu bakal turun. Akhirnya mereka setuju, dan gue bagi logistik. Karena gue tahu persediaan mereka itu nggak cukup banyak. Akhirnya logistik yang ada di gue bagi separuh ke mereka. Akhirnya gue mutusin buat turun. Di situ kondisi fisik Ratu benar-benar udah lemah banget. Jadi gue bawa depek dia ukuran sekitar 45 liter, gue punggu pelan-pelan, ya kan. Hujan nggak reda-reda, gue terabas itu yang namanya sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Gue turun, hujan, gue terabas pelan banget gue jalan. Tiba-tiba hujan agak terang gitu kan, ya udah gue paksain jalan, rabasin semak belukar gitu. Tapi kondisi masih terang sih, maksudnya ya walaupun cahaya dari atas langit itu nggak begitu mancar ke bawah, tapi masih ke bawah agak terang gitu, cuman gelap karena pohon-pohon gede aja. Di situ gue kaget. Kenapa? Kurang lebih sekitar setengah jam, ya sekitar 15 menit sampai setengah jam gue jalan gitu, gue ngeliat ada sosok laki-laki, itu jelas banget men. Jadi sosok laki itu rambutnya segini, lurus, mukanya putih, manusia banget gitu, pakai baju ala-ala Cina merah. Dan gue di situ sempat senang gitu, alhamdulillah gue ketemu orang. Tapi setelah gue perhatiin, jadi dia itu duduk di ujung ilalang gitu kan. Ilalang kan begitu ujungnya, jadi dia duduk di ujungnya gitu, jedul ya kan. Gue itu sempet panik, gila lu. Gue udah nggak bisa mikir apa-apa di situ. Gue coba pucak mata gue buat ngilangin halusinasi gue, karena takutnya karena kondisi gue lemah gitu kan di situ. Si Ratu tiba-tiba negur, "Bang, lu nggak apa-apa?" Gue kaget kan di situ. "Nggak tuh, gue nggak apa-apa, gue cuma butuh napas aja sebentar gitu." Akhirnya yaudah kita jalan lagi. Pas gue bilang gue di jalan, gue nengok tuh cowok emang udah gak ada di situ. Di situ gue benar-benar nggak tahu, pikiran gue udah kacau gitu, udah campur aduk. Tapi gue berusaha buat nggak nunjukin itu ke Ratu, karena gue nggak mau bikin dia down. Gue jalan lagi kurang lebih sekitar setengah jam gitu. Posisi sebelah kiri ada lagi, itu perempuan, jaraknya kurang lebih antara 4-6 meter pada saat itu, sama dengan jarak yang laki-laki pertama kali gue lihat. Jadi tatapan cewek itu beda dengan tatapan laki yang tadi. Dia itu benar-benar ngotot, dan kayaknya nggak suka banget gue ada di situ. Di situ gue benar-benar takut, gue lemes, pokoknya gue baca sebisa gue ayat-ayat yang gue tahu, dan gue minta Ratu buat terus baca sholawat gitu. Dia tanya, "Kenapa bang? Nggak apa-apa." Pada saat itu gue bilang, "Cuma doa sama Allah yang bisa nolong kita di sini tuh," gue bilang kayak gitu. "Lu harus kuat," gitu kan. Iya, gue jalan gak lama terus ada maghrib gitu kedengeran kan. Gue lihat jam, kayaknya sekitar jam 6 kurang waktu itu. Akhirnya pas gue dengar suara ajan, gue nengok itu penumpang perempuan udah gak ada. Akhirnya gue minta Ratu berhenti buat istirahat di situ, karena gue pikir memang harus istirahat karena maghrib, dan kondisi juga nggak begitu hujan ya, udah agak terang. Akhirnya gue istirahat di situ di tengah-tengah semut. Gue bikin ini aja biar bisa duduk. Akhirnya gue bikin nyalain kompor, gue bikin susu sama roti di situ. Akhirnya si Ratu ngomong sama gue,
bang, gue coba jalan sendiri aja deh katanya gitu. Gue usahain, insya Allah gue kayaknya kuat gitu, daripada kita sama-sama ngedrop di sini nanti malah repot dua-duanya dibilang. Terus gue bilang, "Eh, kalau emang lu kuat ya udah tuh nggak apa-apa gitu, yang penting lu jangan terlalu paksain kan," gue bilang kayak gitu. Iya bang, yang penting carry lu pegangin, dia bilang gitu. Iyalah, pas aja carry mau gue kasih lu dalam kondisi kayak gini. Ya udah, akhirnya gue masak susu sambil ngobrol-ngobrol sebentar, udah selesai, gue berangkat lagi, gue jalan lagi. Gimana tuh, udah siap belum? Iya bang, gue udah siap. Oke, akhirnya gue berangkat. Masih apa, nyusunin semak-semak. Satu hal lagi nih, itu semak-semak yang bikin gue nggak apa, yang bikin pikiran gue kacau dari awal apa. Jadi di situ tuh ada pohon, daunnya kayak pohon cincau, cuman dia nggak terlalu lembut bulunya. Itu kalau kena tangan, ampun panasnya sama perih. Pertama kali lu kena, pertama kali gua ngedaki gitu di pada saat lewatin elang itu, gua bener-bener kaget karena panasnya itu kayak kena sundutan apa ya, kayak digigit semut api, cuman langsung banyak gitu kan, gatal panas, wah udah kacau. Pada saat gua turun sama Ratu itu udah gua ngerasain sampai ada pacet di leher gua aja. Gua nggak rasa, saking gua gitu, gua liat totonya pacet kan, gua tarik aja sampai berdarah gitu, saking gua udah gak peduli gitu dengan hal-hal yang kayak gitu, udah mulai terbiasa gitu, mau sakitnya kayak gimana juga. Nah akhirnya setelah gua jalan nggak beberapa lama, ketemu juga pohon pinus, ya kan. Sedikit lega tuh karena kondisi udah mulai agak terang, mungkin karena habis hujan, langit juga udah mulai agak cerah, kelihatan sedikit gitu ya kan, walaupun bukan terang bulan pada saat itu, tapi ya cukup terang lah gitu. Headlamp gua jadi bisa kemana-mana karena pada saat dilelang headlamp gue memang gak terlalu nyebar karena ketutupan. Nah di situ gue jalan pelan-pelan, tiba-tiba Ratu jatuh. Ya Allah, di situ gue benar-benar shock banget dan gue benar-benar kaget ketika Ratu jatuh. Di situ jatuhnya sih kepleset biasa ya, karena posisi jalanan agak licin rumput gitu, dia kepleset, dia jatuh, dia ngeromet gitu kan. Ngeromet gimana ya, jadi dia ngeromet gitu, bang udah bang, lu turun aja, lu tinggal gua aja, kita nggak mungkin mati di sini berdua bang, ada yang harus ke bawah, ada yang harus ke warga, ada yang harus kasih tahu bahwa di sini tuh ada gua gitu, ada dia yang lagi sakit maksudnya. Dia pokoknya ngeracau sejadi-jadinya gitu, padahal jatuhnya sih biasa ya, cuman karena kondisi fisik udah lemah jadi dia cedera, kekilir gitu, udah ngomong udah ngeracau. Akhirnya gue di situ coba buat mirip nenangin diri gue bilang ke Ratu, tuh nggak ada yang akan turun ke bawah selain lu sama gue, nggak akan ada yang ninggalin lu di sini tuh, keluarga, temen, kerjaan, semua nunggu tuh, kita pasti bakalan bisa pulang. Pada saat itu cuman kata-kata itu yang gue sampaikan. Si Ratu nangis di situ, lu gue tunggu lagi ya, kita jalan pelan-pelan, kita pasti bisa kok. Akhirnya dia manggut, tapi dia di situ nangis gitu. Gue di situ udah bingung, udah campur aduk, capek segala macam, gue udah nggak tahu harus kayak gimana. Tapi gue berusaha untuk nggak nunjukin bahwa gue itu benar-benar ngedown pada saat itu. Gue berusaha buat terus nenangatin Ratu biar dia ada sedikit kekuatan. Gue jalan pelan-pelan, gue tunggu. Kebayang gak sih men, udah nunggu jalur licin ya kan, keadaan fisik benar-benar udah kacau banget pada saat itu. Nggak lama gue jalan, gue sama Ratu izin buat buang air kecil. Akhirnya gue ngomong tuh, nanti dulu gue mau buang air kecil dulu sebentar. Dia cuma manggut karena sepanjang jalan dia cuma nangis gitu, nangis, dia nangis, terdiam gitu, nangis lagi, terdiam lagi. Tapi gue tetap jalan aja, gue gak ajak ngomong. Akhirnya gue izin buat pipis, gue mundur. Gue ninggalin dia juga nggak lebih dari 3 meter pada saat itu karena gue khawatir. Jadi yang penting dia masih kejangkau sama gue. Akhirnya gue pipis di belakangnya. Setelah gue pipis di situ gue kaget banget. Kenapa? Pada saat gue nengok
itu posisi Ratu itu ada di bawah kaki yang bulunya itu, astagfirullah, bulunya itu benar-benar kayak King Kong. Kalau King Kong mungkin nggak terlalu lebat, itu lebat loh, bulunya benar-benar bulu kayak monyet Kalimantan gitu loh, yang mukanya kayak gitu, bulunya itu benar-benar tebel banget, hitam banget. Di situ gue kaget, gue jatuh, gue nggak bisa ngomong apa-apa di situ, gue pasrah, mau nangis nggak bisa nangis, mau teriak nggak bisa teriak, pokoknya gue udah kalut, gue udah nggak bisa bayangin apa yang gue rasain di situ. Tapi gue berusaha buat fokus, dan gue coba, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bilang, kalau memang tujuan Anda datang ke sini buat tolong kami berdua, tolong kami, saya mohon antarkan kami pulang, karena kami nggak ganggu, kami hanya pengen pulang. Pada saat gue ngomong kayak gitu, dia cuma jawab apa? Jadi suara dia itu berat kayak macan gitu. Gue bener-bener nggak bisa jelasin secara rinci pada saat itu perasaan yang gue rasain. Yang pasti gue bener-bener takut. Setelah dia DM itu dia jalan pelan-pelan, jadi posisi Ratu itu digapit angkat gitu, jadi jalan gitu. Akhirnya dia jalan pelan-pelan, gue bangun, gue ngikutin, gue pertama cuman singkat gue tuh, gue cuma 2 kali ngeliatin gitu. Tingginya tuh kurang lebih sekitar 7 meter gitu dari posisi ke atas gitu, itu benar-benar tinggi banget. Iya, kurang lebih sekitar 7 meter, badannya gini, kayak posisinya kayak posisi gorila gitu, cuman bulunya lebih tebel gitu, jadi bulunya itu tuh lebih tebel, halus, rata. Gue ngikutin jalan, gue nggak berani merhatiin kayak gini, gue cuma berani nunduk ke bawah. Benar-benar gue nggak bisa takut, pasrah, tapi gue berusaha buat berpikir positif pada saat itu. Nggak tahu berapa lama gue jalan, tapi di situ yang gue bingung mungkin karena perasaan gue udah kacau, yang udah antara pasrah dan berserah gitu. Perjalanan yang gue lewatin pada saat itu tuh kerasa lebih mudah gitu, nggak tahu gitu loh, pokoknya kerasa lebih mudah aja. Nggak tahu berapa lama gue jalan, ya tiba-tiba Ratu jatuh. Gue langsung kejar kan, gue langsung tangkap begitu. Gue kaget kan, udah nggak ada gitu kan, maksudnya ya ini udah nggak ada gitu, itu wujud itu tuh udah nggak ada. Gue coba bingung, gue cari, gue udah pasrah. Gue di situ yang gue pikirin apa, gue masuk ke kandangnya dia itu, dalam arti gue udah tinggal tunggu kapan gue harus mati di situ. Gue udah nggak tahu, udah kacau banget di situ, gue nggak tahu, gue udah bingung. Pada saat gue lagi kacau kayak gitu, gue kaget karena headlamp gue kan gue taruh di sini. Gue liat kok ini batu gitu, jalurnya nggak biasa. Pas gue liat, wah ternyata jalur mobil, jadi jalur mobil yang belum diaspal gitu. Ya Allah, di situ gue nangis sejadi-jadinya, ya Allah, gue berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara spontan gue berterima kasih sama makhluk yang nganterin gue tadi, karena kalaupun memang betul itu rumah, betul itu pintu desa, gue makasih banget. Di situ gue ternyata kondisi Ratu pada saat itu dia merem tidur. Di situ gue bangun, Ratu tuh bangun tuh, kita udah sampai rumah tuh, kita berhasil tuh sampai rumah. Di situ Ratu bangun dan dia beneran bang, kita udah sampai rumah, beneran bang, dia bilang gitu. Akhirnya dia bener-bener nangis, gue nangis berdua sekencang-kencangnya di situ, kejar gue di situ, nangis berdua. Ya Allah, puji syukur gue di situ, gue sujud, gue nangis berdua di situ, bener-bener haru pada saat itu. Nggak tahu berapa lama gue nangis, tiba-tiba ada warga yang nggak tahu dari kebun atau dari mana gitu, tiba-tiba ngeliat gue, mungkin dia nyamperin, Mas Mbak dari mana gitu. Gue sambil nangis, gue bilang saya baru turun Pak gitu. Dia kaget kan, akhirnya ya udah
nggak panjang lebar akhirnya gue suruh nunggu, dia manggil warga, akhirnya warga datang, akhirnya gue dijemput dan diantar ke rumah warga. Di situ gue benar-benar bersyukur. Setelah gue ditampung di rumah warga, gue dibuatin air panas buat mandi, dikasih makan, gue minum air hangat, badan gue sedikit pulih, dan gue lihat udah sekitar jam 11 malam kalau nggak salah waktu itu, jam 11, jam setengah 12 malam, warga banyak di situ. Akhirnya gue cerita, ternyata lokasi gue turun pada saat itu beda dengan lokasi gue naik. Jadi gue nggak tahu pada saat itu naiknya dari mana, terus gue turunnya dari mana, gue nggak tahu gitu. Jadi posisinya jelas beda gitu, bukan desa itu waktu gue naik. Gue masih ingat banget, turun gue ceritain semua. Dan pada saat gue cerita masalah makhluk itu, ternyata warga desa sekitar memang sudah paham. Jadi mereka di sana itu menamakannya apa gitu, ada cara mereka manggilnya, namanya apa. Dan memang itu penunggu gunung itu. Memang kalau orang asli sana atau mungkin ya orang-orang yang dekat dengan gunung itu, gue rasa semua pasti tahu itu makhluknya apa. Gue lupa gitu. Mereka cuma bilang, Mas beruntung udah melihat dan diantarin sampai pulang gitu. Memang kalau di sini nggak terlalu ganggu katanya. Di situ gue bersyukur banget. Jadi maksud dari gue cerita ini adalah doa itu penting banget. Doa itu penting banget. Pemikiran yang positif, percaya bahwa kita itu nggak pernah sendiri, bersikap santun kemanapun kita pergi, itu penting banget. Sumpah itu penting banget. Jadi Tuhan itu nggak pernah tidur. Ketika kita percaya bahwa Allah itu selalu ada buat memperhatikan kita, sopan dimanapun berada, dan fisik, segala persiapan, permisi, tanggung jawab kita itu ke tempat-tempat dimana yang mau kita kunjungi itu memang benar-benar harus ada. Intinya kita harus positif dan yakin bahwa kita bisa sampai pulang, sampai rumah. Itu aja yang bisa gue ceritain. Salam lestari dan salam pendaki.